Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Sida Rosida Channel dalam aktivitas rutin TKW Hong Kong. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga teman-teman semua dimanapun berada, khususnya di Hong Kong, bahagia, sehat-sehat, berkah dan sukses selalu. Bahas apa guys? Biasa ini ceritakan tentang temanku ya. Temanku anggap saja Mbak A itu cerita, sebenarnya udah lama guys akunya yang nggak sempat ngonten, maaf ya. Sudah kangen. Mbak A itu cerita sama aku bahwa dia lagi mengalami suatu masalah, tiba-tiba diputus kontrak kerja tanpa alasan ya. Jadi balik lagi ya guys ya, tetap aja kita sebagai PMI atau kerja masih ikut orang ya di negeri rantau ini ya. Jadi harus pinter-pinter dan pandai-pandai dan pinter-pinter memanfaatkan waktu dan selalu berbuat yang terbaik atau selalu koreksi apa kekurangan kita. Jadi pokoknya jangan emosi dan jangan putus asa, dan tentunya jangan lupa selalu bersyukur. Ini singkat cerita, Mbak A itu cerita ke aku bahwa dia itu telepon gitu guys, soalnya kan aku nggak libur sama sekali ya waktu Imlek kemarin. Mbak A tiba-tiba cerita, Mbak, aku diinterminit. Hah, kok gitu? Kok bisa? Kenapa? Gitu. Jadi Mbak A ini kerja di satu majikan, dadai singsang, semuanya kerja dan merawat 2 anak ya, ceritanya gitu guys. Lah di situ kan udah kontrak ketiga, ini kontrak ketiga jalan 5 tahun lah ya. Lah selama 5 tahun itu dia banyak pengorbanan dan perjuangan lah istilahnya, seperti kita semua kan males gitu loh sebenarnya kita gonta-ganti majikan gitu. Jadi bertahan gitu loh guys. Padahal dari awal dia cerita itu aku sudah bilang, ya kalau udah gitu ya mendingan pindah aja kalau finish aku gitu. Dari dia kontrak kedua aku cerita ke aku itu, terus tapi dia nggak mau gonta-ganti. Padahal guys, kalau masalah makan dia, entah itu sarapan, entah makan siang, makan malam, nggak dipikirin dan nggak dikasih uang makan. Maksudku nggak dipikirin gini guys, kan bos laki dan perempuan kerja, terus kadang-kadang jam berapa gitu kan ditelepon, Cece kamu kesini kita belanja kan gitu ya. Terus ya wis, kan rumahnya dekat pasar, jadi terus kerjaannya mbok bos itu dekat pasar, otomatis kan datang ini Cece ini datang belanja lah. Belanja itu kan berdua, tapi walaupun misalnya dadanya nggak sempat keluar gitu ya, kan cecenya disuruh belanja sendiri, tapi dikasih duit itu dia belanja beli ini itu tuh nggak ada yang buat cece. Jadi beli sayur gitu ya, itu kan berarti kalau dihitung-hitung kan 5 orang sama cece ya. Belinya itu cuma daging babi gitu ya, terus sayur itu ya kan atau pokoknya sedikit gitu guys ya. Jadi nggak pernah mikirkan ceceku sarapan apa, terus makan siang apa, makan malam apa, nggak pernah guys, beneran ini. Aku sendiri heran dan temanku tak suruh pindah, nggak mau pindah, akhirnya bertahan sampai 3 kontrak lah. Itu masih masalah makan ya, masih nggak apa-apa. Lah ini lagi kan antar jemput anak sekolah ya, antar jemput anak sekolah, terus ngantar les ya. Sudah gitu itu kan otomatis butuh biaya guys, kan naik taksi ya kalau les itu. Lah itu kan kadang-kadang pulang sekolah nggak langsung pulang, tapi makan siang di luar, misalnya di KFC atau McD, itu nggak dikasih uang loh. Harusnya kan ini Cece buat naik taksi sama ini buat makannya anakku, istilahnya seperti itu ya. Enggak guys, wes pokoknya nanti pakai uangmu dulu lah naik taksi sama makannya anakku gitu ya. Tapi nggak cepet digantiin, misalnya pas datang nggak cepet digantiin, sampai kadang-kadang bosnya itu lupa lah. Kadang-kadang pas si Mbak AA ini nggak punya uang, sampai bingung kadangnya, sampai nabrak gitu pinjam temen, itu gara-gara begitu guys. Terus lah kalau kayak gini terus nggak enak lah kalau kalau
lupa majikan. Ya harusnya malamnya langsung minta ijol, bilang aja nggak punya duit, aku bilang gitu. Tapi dia tetap bertahan. Wes gitu aja ya, berarti banyak perjuangannya, pengorbanannya. Singkat cerita, 5 tahun ini kontrak ketiga dapat 5 tahun, tiba-tiba dipanggil malam itu, dibilangin, Cece, sampai di sini aja ya, kita putus kontrak. Alasannya apa? Dia itu, lah temanku gak bisa ngomong, gak bisa jawab ya kan, kayak kesambar petir, tiba-tiba diputus kontrak kerja. Ya jadi beres-beresin barangnya lah, nanti hari ini sama aku tak antar ke agent kan gitu ya. Ya wis diberes-beresin barang terus diantar ke agent. Lah waktu itu baru temenku Mbak A ini punya pikiran, cerita, loh madam, aku salahku opo tiba-tiba mbok kok mbok putus, mbok interminit gini ya. Aku perasaan gak punya salah deh ngomong gitu kan. Terus majikannya ngomong, kamu gak salah, aku sudah gak kuat bayar kamu, alasannya gitu guys. Aku sudah nggak kuat bayar kamu, ya gak bisa ngomong. Terus cuma Mbak A ini bilang, ya kalau begitu tolong kasih repot yang bagus, soalnya aku masih mau kerja, biar aku tunggu visa nggak usah pulang Indo gitu guys. Singkat terus oke, terus dikasih report bagus. Alasannya kan nggak kuat bayar, berarti kan nggak punya uang. Itu kan memang imigrasi gampang kan turunin visa kan gitu. Terus udah gitu ya wis, terus kan telepon aku, terus aku bilang ya sabar ya, pokoknya sabar, paling enggak tunggu visa 1 bulanan lah, aku bilang gitu. Terus dia di boarding itu, terus aku sama agentku suruh nyabang, terus mau ke agentku ya, mau tak ajak nanti. Terus lebaran kemarin kan aku nggak libur sama sekali lah, rencananya minggu kemarin, ternyata minggu kemarin aku juga disuruh mbak bos lembur. Akhirnya temenku alhamdulillah telepon aku, sudah dapat majikan, terus langsung suruh kerja, soalnya emergency guys, sambil tunggu visa gitu ya wis. Alhamdulillah. Jadi nggak semua majikan itu memutus kontrak kerja seenaknya ya, ada juga yang tanggung jawab seperti Mbak A tadi dan saya sendiri kan juga gitu, malah kontrak kedua dapat setahun tiba-tiba diputus kerja dengan alasan ya yang nggak masuk akal, tapi karena aku pengen dapat visa cepat dan nggak pulang Indo, ya udah buat aja masalah keuangan gitu guys. Jadi ya terus berbenah diri, dan buat teman-teman yang berjuang melunasi hutang di rumah majikan, sekolah, semoga finish dan dipermudah jalan keluarnya, yang sakit disembuhkan ya. Gitu aja ya guys ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan buat teman-temanku yang baru menemukan channelku jangan lupa subscribe. Thank you for watching, bye bye, see you the next video. Wassalamualaikum.